Shududududu. Dear followers, kemarin aku dan teman-teman sedang jalan di pinggiran kota Jogja yang istimewa. Jogja yang beraroma-aroma dan beratmosfer budaya ini membuat kami lebih mudah menikmati hari. Tiba-tiba kami merasa galau ala pemuda. Kalau ditanya siapa idolamu, jawaban muslim budiman biasanya Rasulullah. Kalau ditanya siapa pahlawanmu, jawaban ala paradigma kurikulum 1994 adalah mereka yang di jajaran buku cetak. Kalau yang tanpa tanda jasa, spontan, Ki Hajar Dewantara. Setiap tahun kita libur untuk memperingati Hari Pahlawan. Tapi nonsens saja rasanya, mau secara seremonial maupun substansial, semakin lama semakin hambar. Mungkin karena kita merasa bahwa sosok pahlawan itu sangat jauh. Ceritanya, aku dan teman-teman mendapat ilham dari PPSDMS melihat makna pahlawan secara lebih dekat dan lebih luas. Video ini dibuat agar kalian juga mendapat ilham yang serupa. Ada perasaan yang sama lah di antara kita, supaya kita lebih mudah merasa dan memaknai Hari Pahlawan. Jadi terasa dekat. Peringatan Hari Pahlawan jadi selamanya ada karena kita merasa pahlawan memang ada. Dan Jogja mengantarkan kami bertemu seorang sosok. Faktanya, kami adalah orang-orang yang pertama membuat film tentang beliau. Seorang ibu muda yang peduli dengan masa depan anak-anak dan ibu-ibu di desanya. Bukan saja masa depan di dunia, tapi sampai di akhirat. Bagi kami, ibu ini adalah jawaban ilham itu. Beliau masih lincah dan sangat supel. Beliau adalah pahlawan di masa kini, di tengah peradaban globalisasi dan modernitas yang suka seenaknya membolak-balikan manusia. Kita sebut dulu sosok ini Umi Hebat. Saya Piting Prihandari, tinggal saya di Sabrang Wetan, 10 kilometer dari daerah Merapi. Saya mempunyai 5 orang anak. Tinggal di sini sejak 1998 saat itu Krismon, dan saya mencoba untuk kembali lagi ke desa. Kemudian karena memang sebenarnya saya orang desa yang memang ingin dekat dengan masyarakat, dengan yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk kemudian kembali ke desa dan mencoba untuk membersamai para ibu di desa. Aku masih berpikir di era kapitalisme yang semakin menghegemoni dan mengideologi, Umi ternyata masih mampu mengedepankan rasa kemanusiaannya. Umi rela keluar dari pekerjaannya karena melihat kesenjangan pendidikan yang terjadi. Umi ingin agar anak-anak punya kesempatan yang sama untuk berpendidikan sedini mungkin. Hasilnya, sebuah PAUD dengan kurikulum PAUD profesional, namun dengan harga bagi mereka yang kurang mampu. Ya, aku ingat-ingat waktu itu Umi bercerita. Itu ada PAUD yang saya berikan 3 tahun yang lalu setelah saya keluar dari sebuah yayasan yang munafik, sekolah yang memang kalangan orang-orang yang mampu, yang tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya. Sehingga saya berpikir, kemudian saya stop dan kembali ke desa untuk kemudian mendirikan PAUD yang mempunyai satu kurikulum yang sama dengan PAUD yang mempunyai harga yang mahal. Kemudian saya set up untuk orang-orang di desa, dan alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan kita mempunyai program sekolah biaya murah. Sasarannya adalah para ibu yang kerja di peternakan, para ibu yang kerja di buruh tani, sehingga mereka bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak usia dini. Tidak cuma itu,
Aku dan teman-teman juga sangat ingat ketika sore-sore Umi cabut-cabut rumput pakai sabit buat makan ikan, salah satu usaha pemerintah yang dikelola oleh Abi, suaminya Umi. Dari situ Umi juga mengatakan bahwa beliau turut melakukan pembinaan kepada ibu-ibu. Ini salah satu kerjaan saya sebagai orang desa, mencari makan bagi ikan-ikan. Tapi selebihnya saya dikonsentrasi kepada pemberdayaan ibu di desa. Kemarin kami juga mampir ke rumah warga yang turut merasakan kebermanfaatan dan perubahan dari usaha yang dilakukan Umi. Waktu itu ibu-ibunya mengatakan, Bu Pipin tuh gimana, Bu? Bu Pipin tuh orangnya baik. Kegiatan-kegiatan Pipin di situ ya ngajar buat juga. Terus ngajar pengajian tuh rutin tiap hari Minggu. Lalu yasinan tuh 18 sekali hari Sabtu Pon. Kalau koperasi itu gimana, Bu? Simpel, ya enak lah, baik lah, baik bisa ngomong, bisa baik. Punya gagasan-gagasan. Ya kalau saya pribadi ya Mbak ya, dulu nol saya itu nggak bisa ngaji, sekarang bisa ya sedikit-sedikit ya Mbak. Kalau koperasi itu gimana, Bu? Kalau koperasi itu gimana ya, itu banyak yang pinjam loh Mbak Yan. Koperasi itu berjalan, koperasinya itu juga berjalan bagus. Dan kayak nggak ada yang nunggak itu kok. Pahlawan gitu gak sih Bu di desa ini? Iya Mbak. Pahlawan Mbak. Gimana ya? di tengah harga BBM yang senantiasa naik, Umi masih mau dan senang menurunkan harga PAUD dengan kualitas prima. Masih mau ngobrol dan membina ibu-ibu sekitar. Yeay, asyiknya menemukan oase di tengah padang pasir. Ternyata Jogja menyimpan banyak pelajaran dari orang-orang yang ternyata punya kontribusi besar. Kami yakin teman-teman kami yang lain juga menemukan ilham-ilham lain dari tempat lain. Terakhir, jadi pahlawan itu tidak susah. Tinggal lihat sekeliling kamu dan melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Anonim, bukan berarti mereka tidak ada. Terima kasih.